Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Rianto. Perkenankan, saya akan mempresentasikan eh, hasil dari pengabdian masyarakat kami tentang pelatihan motivasi kewirausahaan pada kelompok wanita tani Soekanata di Desa Mertikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Saudara sekalian, seperti diketahui bahwa salah satu ciri dari negara-negara yang maju, negara yang makmur adalah tumbuhnya kewirausahaan di tingkat masyarakat ya yang mencapai angka lebih dari 22% ya. Sementara di Indonesia angka kewirausahaan itu masih di bawah 1%. Oleh karenanya kemudian pemerintah sangat menggiatkan menumbuhkan ya, menguatkan, memberdayakan dari jiwa-jiwa kewirausahaan yang ada di dalam masyarakat itu, termasuk diantaranya mensupport dengan berbagai kucuran-kucuran dana dari pemerintah. Nah, salah satu usaha yang dibangun oleh masyarakat lapisan bawah ya, atau kewirausahaan di lapisan masyarakat adalah dua usaha yang ditekuni oleh kelompok wanita tani Soekanata di Desa Mertikorejo, yaitu produksi manisan salak dan produksi sabun cair. Nah, sebelum ke arah situ, saya akan jelaskan tentang Desa Mertikorejo terlebih dahulu. Desa Mertikorejo terletak pada perbatasan antara Provinsi DIY dengan Jawa Tengah ya, di mana di situ ada aliran Sungai Krasak ya, dan di situ juga ada sebuah tempat wisata yang sangat terkenal, yaitu wisata Watu Purbo yang bisa dijangkau satu-satunya jalan adalah dengan melalui Desa Mertikorejo. Di Mertikorejo juga merupakan sentra industri atau perkebunan salak karena salak Pondo itu berasal dari situ. Kemudian ada sentra industri jamur, kemudian sentra industri jamu gitu ya, kerajinan industri bambu, dan yang lain-lain, termasuk diantaranya adalah produksi manisan salak dan sabun cair oleh kelompok wanita tani Soekanata itu. Nah, dua produk ini awalnya memang bagus gitu ya, tetapi pada satu ketika ada penurunan omset produksi dari manisan salak ini. Bahkan pada produksi sabun cair itu mengalami stagnasi atau mandikan. Artinya apa? Banyak usaha-usaha mikro yang dikembangkan oleh masyarakat pada awalnya berjalan dengan lancar, tetapi kemudian di tengah jalan itu mengalami sebuah problem. Dan ini menjadi gejala yang umum dari masalah kewirausahaan. Saudara sekalian, ternyata masalah kewirausahaan itu banyak ya, diantaranya persoalan modal, persoalan ide, mau menciptakan usaha apa gitu ya, kemudian persoalan pasar, kalau mereka punya produk mau dijual kemana gitu ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah sebetulnya adalah persoalan pada mentality. Karena jiwa kewirausahaan itu tidak boleh semangat di awal, tapi gembos di bagian tengah atau bagian akhir gitu ya. Tapi semangat itu harus senantiasa stagnan. Nah, problem yang banyak ditemukan di masyarakat, termasuk di dalam dua usaha mikro ini adalah persoalan mentality, persoalan semangat, semangat juang, persoalan ketahanan dalam mereka berusaha itu yang kadang-kadang mengalami kendor ya, terbukti dengan penurunan omset ya. Kemudian yang kedua adalah bahkan ada upaya untuk memproduksi sabun itu kemudian berhenti. Nah, ternyata setelah kita koordinasikan dengan ketua kelompoknya, masalah utamanya adalah pada semangat dari kelompok wanita tani tersebut yang saat ini itu tidak sehebat ketika pada masa awalnya. Disinilah peran kami, bagaimana kemudian kami melakukan upaya untuk mendongkrak kembali motivasi yang mulai lembek di kalangan masyarakat dengan kegiatan training motivasi itu. Sebetulnya secara umum
orang berwirausaha itu didukung oleh berbagai macam motivasi. Di antaranya adalah pertama, dia bebas untuk menentukan laba. Ya. Mau laba berapa terserah saya, mau berapa untuk saya, mau berapa untuk orang lain itu terserah saya kalau saya berwirausaha. Yang kedua, wirausahawan itu akan bebas mengatur waktu, kapan dia kerja, kapan dia istirahat, ya. Terbebas dari belenggu rutinitas, gitu ya. Dan yang ketiga, motivasi biasanya adalah menentukan standar hidup. Standar hidup itu ditentukan oleh mereka sendiri. Gaya hidup ditentukan oleh mereka sendiri karena mereka punya penghasilan sendiri. Nah, kemudian berdasarkan permasalahan yang ada, maka kita mulai turun dengan memberikan training motivasi, memumpas kembali semangat mereka. Nah, ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata pertama, ya, mampu untuk merefreshing ide. Sebetulnya mereka itu dulu punya banyak ide yang menarik dan mereka sangat bersemangat, gitu ya. Tapi ketika ide itu diimplementasikan, kemudian mengalami kendala, lalu ada penurunan semangat itu. Nah, ini training motivasi ini kembali bisa menyegarkan bahwa dulu itu mereka punya ide yang cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah membongkar lagi semangat awal dulu, gitu ya. Semangat awal mereka memulai melakukan usaha-usaha dalam produksi atau dalam industri mikro itu. Ini penting, ya. Merefreshing masa lalu yang positif itu menjadi penting ternyata. Menarik sekali ternyata mereka bisa mengingat-ingat, oh dulu seperti ini, dulu seperti ini. Dan yang ketiga, yang terpenting lagi adalah bahwa memompa semangat mereka. Jika kita turun kepada mereka, apalagi ada masyarakat kampus yang mau dekat dengan mereka, memberikan stimulan kepada mereka, ternyata ini kemudian mampu memberikan energi kembali, energi ulang atau re-energize, katakan seperti itu, sehingga mereka kembali semangat. Nah, apa yang kita lakukan seperti itu, dan kemudian ada gejala-gejala bahwa mereka mulai bangkit lagi, ternyata mereka mulai berproduksi lagi, dan bahkan kemudian evaluasi yang kita lakukan, pemantauan dan kontinuitas yang kita lakukan, ternyata mereka tidak berhenti pada produksi itu saja, bahkan mereka melebarkan sayapnya, ya, khususnya kelompok wanita tani Soekarnata ini, bahkan mereka dipercaya oleh pemerintah untuk memanfaatkan satu lahan untuk industri warung hidup, ya. Dari mereka menanam sayuran di situ, kemudian mereka menjual sayuran itu ketika masih ada di kebun. Jadi sayuran itu dijual dalam keadaan yang sangat segar. Dan ini memompa kembali semangat mereka untuk berwirausaha. Nah, inilah yang kita lakukan pada KWT atau kelompok wanita tani di Soekarnata. Demikian presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.